Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wade Nur Hasma Harun dengan NIM G2J125011. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan tentang jurnal yang berjudul Strategi Adaptasi Termal pada Krustasea, Potensi Ancaman Terhadap Aquakultur di Iklim yang Memanas. Pertama, latar belakangnya. Untuk perubahan iklim itu terjadi karena aktivitas manusia sendiri. Misalnya aktivitasnya itu gas dari kendaraan bermotor, terus pembakaran hutan, dan juga emisi dari gas rumah kaca, di mana hal-hal itu memperburuk pemanasan global baik di lingkungan atmosfer maupun perairan. Untuk suhu tentu saja perannya penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup, misalnya untuk pertumbuhan dan juga reproduksi, termasuk untuk reproduksi dan pertumbuhannya krustasea. Untuk krustasea ini misalnya ada udang dengan kepiting. Di jurnal yang saya angkat ini dibahas tentang mekanisme adaptasi termal yang dilakukan krustasea untuk respon panas. Misalnya di sini ada beberapa mekanisme, yaitu respon primer, respon sekunder, dan juga ada respon tersier. Tadi sudah dijelaskan kalau mekanisme adaptasi krustasea itu ada 3 respon. Pertama, respon primer, respon sekunder, dan respon tersier. Untuk respon primer itu berkaitan dengan respon saraf. Respon saraf itu terdiri dari persepsi suhu dan juga transduksi sinyal. Terus tadi respon sekunder. Untuk respon sekunder itu ada yang namanya regulasi molekuler. Regulasi molekuler ini diantaranya hormon, enzim, gen, dan juga ada respon fisiologis. Respon fisiologis itu seperti pernapasan, kardiovaskuler, dan juga pemberian makan. Selanjutnya untuk respon tersier. Respon tersier ini dia berkaitan dengan adaptasi perilaku seperti strategi bertahan hidup, adaptasi reproduksi dengan pola aktivitas. Selanjutnya adaptasi morfologi seperti exoskeleton, warna, dan juga fisik. Selanjutnya respon saraf. Untuk respon saraf di sini dijelaskan tentang persepsi suhu dan juga transduksi sinyal. Pertama kita mulai dulu dari persepsi suhu. Untuk termosensasi yang dirasakan krustasea itu tergantung sama organ sensoris dan sistem sarafnya. Untuk krustasea ini punya reseptor suhu yang letaknya itu ada di epidermisnya, ada di antenanya, anggota badan, dan juga di saluran pencernaannya. Untuk krustasea ini dia tidak bisa deteksi perubahan suhu melalui organ-organ khususnya. Misalnya di krustasea ini ada yang namanya fotoreseptor ekor. Terus di krustasea juga punya neuron sensoris. Fungsinya itu untuk merasakan perubahan suhu yang ada di lingkungan. Selanjutnya untuk transduksi sinyal. Untuk transduksi sinyal ini maksudnya penyaluran sinyalnya. Bagaimana sinyalnya tersalurkan? Jadi untuk saluran sinyal ini dia sensitif sama suhu. Terjadi lewat yang namanya saluran ion. Misalnya untuk krustasea ini punya saluran kation transmitter reseptor potensial atau yang namanya TRP. Untuk TRP ini itu banyak reseptor rangsangan suhu di situ. Misalnya ada TRPV. Untuk TRPV ini fungsinya untuk reseptor sensitif yang sensitif sama suhu panas, dan juga ada TRPM8 yang fungsinya untuk reseptor dingin. Jadi TRPV tadi untuk dingin, untuk panas, kalau TRPM8 untuk rasakan suhu dingin. Selanjutnya regulasi molekuler. Di regulasi molekuler ini dibahas tentang hormon, enzim, dengan gen. Pertama kita mulai dulu dari hormon. Di sini ada hormon steroid. Hormon steroid itu misalnya ada hormon gonad, excidosteroid yang fungsinya itu untuk bantu krustasea untuk ganti kulit, untuk pertumbuhan, dan bantu juga untuk perkembangan gonad yang ada di krustasea. Untuk hormon steroid ini dipengaruhi sama lingkungan. Selanjutnya krustasea juga punya yang namanya hormon estrogen. Hormon estrogennya krustasea ini fungsinya untuk bantu beradaptasi sama suhu. Misalnya di organisme ada namanya P-Clarke. P-Clarke ini kalau semakin panas suhunya, kadar estrogennya juga itu akan semakin tinggi. Selain itu juga kalau semakin panas suhu lingkungan,
misal sudah diteliti kalau neuron SN5N dan protein headshotnya itu akan meningkat. Jadi bisa dilihat dari situ kalau estrogennya ini perannya itu untuk mendorong sintesis protein headshot atau protein yang tahan sama panas. Selanjutnya ada hormon peptida. Jadi krustase ini juga punya hormon peptida yang fungsinya itu untuk atur pertumbuhan, untuk atur perkembangan dan juga metabolisme krustase. Untuk hormon-hormon peptida itu misalnya seperti ada hyperglycemic hormone atau CHH, terus ada juga hormon pertumbuhan atau GH, growth hormone, terus hormon perangsang tiroid atau TSH, thyroid stimulating hormone, terus ada juga insulin atau INS, jadi hormon insulin. Terus misalnya sini khususnya ada hormon tadi dibahas CHH. CHH ini fungsinya itu untuk meningkatkan limfosit yang ada di udang. Jadi semakin panas suhu, limfositnya juga akan meningkat. Selanjutnya kita masuk di enzim. Untuk enzim krustase ini berpengaruh sama suhu. Jadi kalau suhunya optimal, enzimnya juga akan optimal kerjanya. Enzim ini fungsinya itu untuk meningkatkan pertumbuhan, terus untuk perkembangan dan juga reproduksi. Jadi kalau krustase ini ada di suhu panas ekstrim, biasanya dia akan mengaktifkan yang namanya mekanisme kompensasi. Fungsinya itu untuk jaga stabilitas internalnya, jadi kebutuhan energinya juga akan meningkat. Selain itu juga metabolismenya juga akan meningkat kalau di suhu panas. Fungsinya itu untuk mensintesis atau pecah lipid, protein, karbohidrat. Jadi enzimnya juga akan meningkat untuk pecah atau sintesis senyawa-senyawa tadi. Jadi energinya juga akan meningkat. Selanjutnya aktivitas enzim misalnya heksokinase, piruvat kinase pada udang akan meningkat untuk mensintesis atau memecah glukosa setelah adanya kenaikan suhu. Hanya saja kalau krustase ini mengalami stres panas yang berkepanjangan, aktivitas enzimnya juga akan terganggu. Jadi toleransinya krustase sama suhu juga ini akan menurun atau berkurang. Selanjutnya gen. Untuk di gen ini ada yang namanya respon kejut panas terhadap suhu tinggi. Untuk respon ini bisa menyebabkan protein ini terdenaturasi yang bisa menyebabkan pelipatannya itu tidak tepat selama sintesis. Jadi untuk atasi itu, krustase ini biasanya itu menghasilkan protein kejut panas atau HSP. Fungsinya itu untuk pendamping molekuler untuk bantu pelipatan proteinnya, terus mempertahankan aktivitasnya, terus mempertahankan kemampuan adaptasinya terhadap suhu tinggi. HSP ini tuh fungsinya penting untuk meningkatkan toleransi termal, terus mempertahankan formasi protein, terus memastikan transfer protein, menstabilkan struktur sel, mengkoordinasikan imunitas, mengatur apoptosis dan juga meningkatkan hormon reseptor. Misalnya di organisme P. clarkii di bawah suhu panas, transkripsi gen HSP itu ada HSP10, HSP21, HSP27, HSP70, HSP75 dan HSP90 itu akan meningkat. Berdasarkan penelitian sebelumnya juga yang sudah dilakukan, ditemukan kalau ketahanan krustase sama suhu panas itu memang korelasinya positif dengan ekspresi HSP. Jadi semakin banyak transkripsi HSP, toleransinya krustase sama suhu panas juga ini akan meningkat. Ya, lanjut di adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi ini berkaitan dengan pernapasan, kardiovaskuler, dan juga pemberian makan. Pertama, pernapasan. Pernapasan berarti berkaitan dengan oksigen. Untuk suhu air, kalau meningkat karena perubahan iklim, bisa menyebabkan ketersediaan oksigen di dalam ekosistem akuatik itu akan berkurang. Kalau oksigennya berkurang, kebutuhan metabolisme ini akan meningkat. Untuk krustase, biasanya itu akan meningkatkan laju respirasinya untuk menghilangkan panas berlebih yang ada di tubuhnya mereka dan juga untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang lebih tinggi. Untuk krustase biasanya itu memodifikasi struktur pernapasannya untuk mengatasi perubahan suhu atau fluktuasi suhu. Misalnya biasanya krustase ini akan memodifikasi insannya untuk mengoptimalkan pertukaran oksigen. Terus ada juga yang namanya organisme Macrobranchium nipponensis. Biasanya kalau
kalau ada stres panas, biasanya itu melakukan pembesaran kadar rongga dadanya, terus ada terjadi kelengkungan epitel lamer dan juga peningkatan jumlah sel darah, jadi transfer oksigennya itu akan meningkat. Selanjutnya kardiovaskuler. Untuk krustase itu akan meningkatkan nadinya untuk meningkatkan pengiriman oksigen dan nutrisi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Untuk di lingkungan bersuhu tinggi, krustase ini biasanya mengalami yang namanya vasodilatasi dan juga penurunan tekanan darah dan peningkatan beban kerja jantung. Untuk peningkatan aktivitas jantung itu sangat penting untuk mempertahankan fungsi sirkulasi yang efisien, yang memungkinkan krustase ini untuk memenuhi kebutuhan metabolismenya karena terjadi perubahan suhu. Terus berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di suhu 4-20 derajat, denyut jantung kanker magister ini akan meningkat karena adanya kenaikan suhu. Selanjutnya pemberian makan. Kalau di suhu dingin, laju makannya biasanya menurun karena laju metabolismenya biasanya juga menurun. Terus fungsinya itu untuk meminimalkan produksi panas. Hanya saja kalau suhu tinggi, biasanya pemberian makannya juga itu ditingkatkan karena laju metabolismenya biasanya itu meningkat. Jadi energinya atau nutrisinya dipakai untuk metabolisme, bukan untuk pertumbuhan. Jadi kalau suhu panas, cenderung pertumbuhannya krustase itu melambat. Misalnya bisa dilihat di organisme P. clarkii di suhu 28-30 derajat, pertumbuhannya itu melambat. Hanya saja bisa dilihat perbandingannya di suhu optimalnya yaitu 18-20 derajat, biasanya pertumbuhannya itu lebih optimal. Ya, selanjutnya adaptasi perilaku. Adaptasi perilaku di sini dibahas tentang bagaimana strategi bertahan hidupnya krustasea, adaptasi reproduksinya, dan juga pola aktivitasnya. Pertama, strategi bertahan hidupnya. Jadi, krustasea ini merespon panas itu dengan bermigrasi ke lintang yang lebih tinggi. Dia dicari habitat yang lebih sesuai. Biasanya cari habitat yang lebih teduh kalau memang lingkungannya itu panas. Sedangkan kalau untuk musim dingin yang ekstrim, biasanya krustasea itu akan membangun sarang, terus menyimpan makanannya dan juga berhibernasi. Misalnya untuk P. clarkii biasanya itu membuat liang untuk menghindari tekanan suhu, sementara untuk kepiting merah Australia biasanya dia itu bermigrasi ke tempat yang lebih hangat kalau memang musim semi. Selanjutnya adaptasi reproduksi. Untuk suhu yang lebih hangat dapat mempercepat reproduksi dan pertumbuhan, memastikan bahwa krustasea ini menghasilkan keturunan dalam kondisi optimal untuk bertahan hidup. Sebagai respon panas, krustasea ini biasanya mengatur sintesis dan sekresi neurotransmitter dan hormon gonadnya, memfasilitasi perilaku gonad dan hormon kawin. Hanya saja kalau suhu panasnya terlalu ekstrim, biasanya krustasea ini menyesuaikan organ kawinnya untuk merespon suhu lingkungan. Biasanya itu dia membatasi perilaku kawinnya. Misalnya organisme P. clarkii, dia itu akan mengembangkan duri untuk kawin di musim semi dan musim panas yang hangat. Hanya saja kalau musimnya itu panas ekstrim, misalnya di musim gugur atau musim dingin ekstrim, biasanya duri P. clarkii ini akan memendek dan menyusut. Selanjutnya pola aktivitas. Pada suhu tinggi, laju metabolisme krustasea ini biasanya akan meningkat. Karena itu meningkatkan pergerakan dan aktivitas mereka untuk sementara. Hanya saja paparan terlalu lama ini bisa menyebabkan beban metabolismenya itu berlebih yang mengganggu kemampuan mereka untuk mempertahankan aktivitas fisiknya. Selanjutnya adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi ini berarti berkaitan dengan bagian luar tubuhnya, yaitu eksoskeleton, warna, dan fisiknya krustasea. Pertama, eksoskeleton. Jadi krustasea ini dinding tubuhnya itu terdiri dari eksoskeleton. Eksoskeleton itu bahan utamanya kitin dengan kalsium karbonat. Fungsi eksoskeleton ini dia untuk lindungi organ dalam krustasea dan juga untuk memfasilitasi pergerakan krustasea. Jadi dia bantu pergerakan krustasea. Terus untuk dinding krustasea ini terdiri dari eksoskeleton, itu fungsinya juga untuk halang atau hambat perpindahan panas. Jadi dan mencegah suhu tubuhnya itu meningkat lebih cepat. Semakin tinggi kandungan mineral pada eksoskeleton, ketahanan termalnya krustasea juga akan meningkat. Jadi krustasea yang punya eksoskeleton yang kandungan mineralnya lebih tinggi, dia lebih tahan sama suhu panas. Terus untuk beberapa krustasea juga punya struktur eksoskeleton khusus
khusus yang bantu beradaptasi di suhu lingkungan. Misalnya ada yang mempunyai struktur kitin yang lebih menonjol, jadi luas permukaan meningkat untuk membuang panas. Ada juga beberapa krustase yang melakukan pergantian kulit untuk mempercepat pembuangan panas. Selanjutnya warna permukaan krustase itu ditentukan sama yang namanya karotenoid. Fungsi karotenoid ini itu untuk kamuflase, untuk predasi, untuk perkawinan, dan juga untuk pengaturan suhu. Untuk warna cangkang ini mempengaruhi penyerapan dan pemantulan panas. Untuk pigmen gelap dia meningkatkan penyerapan panas, jadi suhu tubuh itu akan meningkat kalau memang pigmen gelap. Sementara kalau pigmen putih dia akan memantulkan cahaya, jadi suhu tubuhnya juga akan menurun. Misalnya untuk kepiting biola yang dia itu kepiting biola ini dia akan mengubah warnanya menjadi lebih terang kalau di siang hari, dan kalau malam hari dia akan lebih gelap warnanya. Selanjutnya fisik. Untuk krustase yang punya tubuh yang cenderung lebih kecil itu biasanya akan mengembangkan appendix yang lebih besar. Fungsinya itu untuk memfasilitasi peningkatan pembuangan panas di habitat yang lebih hangat. Misalnya Pugilator. Pugilator ini menggunakan capit yang lebih besar untuk mempercepat perpindahan panas di lingkungan sehingga bisa mempertahankan suhu tubuhnya. Selanjutnya krustase bertubuh besar di lingkungan yang lebih dingin itu cenderung mempertahankan lebih banyak panas internal. Tungkainya juga lebih pendek untuk mengurangi luas permukaan untuk pembuangan panas, jadi kehilangan panasnya itu bisa diminimalkan. Ya, terakhir kesimpulan. Jadi berdasarkan pemaparan tadi bisa disimpulkan kalau krustase itu dia bergantung sama lingkungan eksternal untuk termoregulasinya atau mengatur suhunya. Jadi meskipun krustase itu tidak punya termoreseptor khusus, mereka itu udah bisa rasakan fluktuasi atau perubahan suhu lingkungan dari organ-organnya tadi dengan neuron termofilen. Dengan cara deteksi suhu, krustase ini bisa atur fungsi fisiologisnya, jadi dia bisa menyesuaikan molekulernya untuk mempertahankan homeostasis selama stres panas, sekaligus memicu perilaku penghindaran panas. Untuk krustase ini bisa temukan zona-zona termal yang sesuai dengan kebutuhannya atau yang lebih menguntungkan untuk krustase.